bertemunya, bersentuhannya kulit laki-laki dan kulit perempuan. Bersentuhannya kulit laki-laki dan kulit perempuan, kabiraini, yang keduanya besar. Taruhlah kita mengatakan keduanya balik. Iya, keduanya balik. Iya. Ajnabiyaini, dan keduanya bisa dikatakan bisa saling menikahi. Kalau besar bisa saling menikahi. Bersentuhan sepupuna, sepupu satu kali nih, batal wudu kalau sudah besar. Dia bilang, sepupuku di mana sepupu? Batal gitu, batal kinau. Biar sepupu batal juga. Nah, ini pandangannya ulama kita. Termasuk diantaranya bersentuhan dengan istri. Batal gitu, Pak. Jangan sampai misalnya sudah berwudu, lantas kemudian bergandengan tangan pergi ke masjid. Bergandengan tangan pergi ke masjid. Kalau mereka penganut mengikuti mazhab Syafi'i, maka batal wudunya. Ya. Kecuali imam lain, ada imam lain juga yang persentuhan kulit biasa antara laki-laki dan perempuan itu, yang diantara keduanya sama besar, sama dewasa, orang lain, itu tidak membatalkan wudu. Cuma ada masalah beberapa. Pertama, ada ulama kita mengatakan nanti ada hawa. Nanti ada hawa katanya kalau bersentuhan. Masalahnya hawa itu bisakah dijamin tidak ada hawa atau tidak ada hawa? Seandainya itu bisa bersentuhan dengan perempuan, nah misalnya seperti kita menyentuh karung, tidak ada masalah, tidak ada hawa. Yang jadi masalah kalau bersentuhan biasa muncul macam kecek jarina, misalnya itu hawa, batalkan. Ulama yang lain mengatakan nanti batal itu kalau berhubungan suami istri. Ayatnya yang digunakan juga sama. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Cuma ada ulama memahami menyentuh dengan persentuhan kulit, ada menyentuh dengan persentuhan nanti berhubungan suami istri baru batal. Nah, kalau pendapat yang Rengguruta ini yang digunakan, yang bermadhab Syafi'i, mungkin inilah yang bisa dikatakan paling hati-hati. Karena tadi itu kalau dikatakan tidak ada rasa, susah juga dijamin. Nah, susah juga dijamin. Nah, kalau di tanah suci Mekah ada namanya talfiq, pindah mazhab sementara. Contoh, Pak, bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan bersama dengan rombongan berangkat ke tanah suci Mekah. Nanti sebentar di sini akan sampai pada suatu pembahasan beberapa hal yang terlarang atau haram dalam bahasanya di sini. Beberapa hal yang haram atau dilarang bagi mereka yang batal wudunya, bagi yang junub dan bagi yang haid. Ada penjelasannya nanti sesudah ini. Jadi bagi mereka yang pergi ke tanah suci Mekah misalnya pada saat dia berwudu, maka kalau mau aman sebaiknya kalau dia, walaupun ada pandangan yang Rengguruta Kiai Haji Farid Wajidi mengatakan bahwa kalau seseorang melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh imam yang tidak membatalkan persentuhan kulit, maka itu bisa dilakukan. Apa bedanya, Pak, dengan apa yang kita lakukan? Pertama, niat kita tentu sama. Seperti pada beberapa kesempatan yang lalu telah kita membicarakan di mana niat itu terjadi, terlaksana, tercipta. Bahwa niat itu
dilakukan, diyakinkan, diketukkan dalam hati bersamaan dengan perbuatan wajib pertama yang ada dalam suatu kegiatan itu. Jadi misalnya wudu, di mana tempatnya niat? Nah, bukan pada saat kita mencuci tangan, bukan pada saat kita berkumur-kumur, bukan pada saat kita menghirup air ke hidung, tetapi tempatnya niat pada saat basuhan pertama yang wajib di muka. Nah, menurut pemahaman yang dipahami oleh almarhum Andre Guru Kiai Haji Abu Nawas Bintang, bahwa kalau ingin mendapatkan semua kesunahan wudu, maka sebaiknya pada saat kita mencuci tangan pertama kali, pada saat kita berwudu, diniatkan untuk diniatkan mengambil semua kesunahan wudu. Disunatkan untuk mengambil semua kesunahan wudu. Jadi pada saat kita membasuh tangan, bukan berniat mengangkat hadas kecil, hanya berniat mengambil kesunahan wudu. Nah, nanti pada saat membasuh muka, begitu disentuhkan air ke wajah, baru kita berniat dalam hati, dikedepankan lafaznya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Begitu disapu air ke muka bagian atas, disitulah terketuk dalam hati, sengaja saya berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardhan lillahi ta'ala. Di situ tempatnya.